Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, saya percaya hari ini kita datang karena kita tahu Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Seringkali mungkin kita mengukur kebaikan Tuhan lewat hal-hal yang besar. Tapi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kebaikan Tuhan juga bisa kita rasakan dari hal terkecil dalam setiap kehidupan kita.
Sesimpel hari ini saudara, kita bisa bangun pagi bernafas, kita dapat bernafas dengan bebas, bahkan kita bisa datang beribadah. Engkau bersama dengan keluargamu, engkau bisa beribadah, bersuka cita bersama, itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya Tuhan menyertaimu, bolehkah kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Bolehkah sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami yang tidak pernah henti-hentinya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami berkatakan hari Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami menyembah Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. You Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Sama-sama nyatakan, I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you are close like no other. Amen. I know you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. Been faithful, amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, sama-sama, come on. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. When my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Come on, say. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Come on.
sekali sama-sama katakan all my life Jesus. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat segalanya, buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, nyatakan Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau
terima glory. Hanya Kau Tuhan. Nyatakan Kau layak Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja yang layak terima sembah, pujian, syukur, hormat kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian, syukur, hormat kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami berkatakan tidak ada nama lain selain Kau yang layak kami puja, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan yang siap bersorak. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom. Yang siap untuk bangkit menjadi terang, katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Come on. Mari sama-sama katakan, bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Mari siap bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan, bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Katakan sama-sama, come on. Kemuliaan Tuhan telah terbit, hey. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Tepuk tangannya keluar. Kami siap bangkit bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama, sama-sama katakan, come on. Ku kan bangkit, come on. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, katakan, sampai setiap lutut bertelut, semua panggil namanya siapa? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang siap bangkit sambil tepuk tangan, come on. Ku kan kemuliaan-Nya, hey, hey, hey. Katakan, come on. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Declare lagu ini, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa. Mari bersama-sama. Para papa. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari semuanya bertepuk tangan, come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari dengan imanmu nyatakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Semuanya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Para papa. Mari bersama-sama nyatakan. Para papa. Para papa. Para papa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Mari umat-umat pemenang, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Para papa. Mari bersama-sama nyatakan. Para papa. Sekali lagi. Para papa. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudarakan. Haleluya. Dalam pujian dan hormat kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biar pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa terus turun untuk Indonesia. Kami perkatakan Great Revival sedang terjadi dan terus terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan membawa pemilu yang diadakan pada tanggal 14 Februari Tuhan. Biar menjadi pemilu yang berjalan dengan damai, aman dan lancar. Pemilu yang bersih, jujur dan adil, menghasilkan pemimpin, presiden dan wakil presiden, para anggota DPR, MPR, bahkan DPRD adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh integritas, yang berjiwa nasionalis dan toleran. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Biarlah menyelesaikan seluruh tugas-tugas jabatannya dengan baik. Dan setiap keputusan yang diambil adalah untuk mensejahterakan dan membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami perkatakan roh pemecah, roh kekacauan, diam dan tenanglah. Indonesia akan bangkit menjadi terang bagi
bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Niko, gembala sidang kami. Engkau urapi Pak Niko, berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalannya. Terus pakai Pak Niko untuk memberkati bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyertai, melindungi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa membawa Gembala CK7, Dr. Yanto, berkati kesehatan, pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Terus pakai hamba-Mu untuk memberkati kami Tuhan, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi yang dibangkitkan Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkemenangan Tuhan, menjadi dampak dimanapun mereka berada, yang mau bergerak untuk memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ pada pagi hari ini. Apakah ada Bapak Saudara? Boleh mengangkat tangan jika ada. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah? Ada di sebelah kanan, boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Jika Bapak Saudara belum memiliki tempat ibadah, minggu-minggu selanjutnya Bapak Saudara dapat datang beribadah lagi di tempat ini. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code atau Bapak Saudara yang membutuhkan amplop, silakan untuk mengangkat tangan, pengerja akan segera melayani Bapak Saudara. Bagi Bapak Saudara yang men-scan QR Code, Bapak Saudara, mohon dipastikan bahwa penerima atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama untuk doa persembahan. Mari sama-sama kita angkat persembahan di tangan kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benilim. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek,
diinformasikan tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2024, kantor OTP CK7 Doa Fajar, Bible Study, serta KUL di seluruh CK7 diliburkan. Dan sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTP CK7, Doa Fajar, dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, KUL atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara. Dalam pujian yang sebentar akan kita nyanyikan Bapak Saudara untuk pujian firman Tuhan. Dalam pujian itu ada sebuah kata-kata yang memberkati saya Bapak Saudara. Jadi dalam pujian itu ada kata-kata yang kutahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya Bapak Saudara. Di sini ada kata-kata yang saya mau highlight ya Bapak Saudara. Kata-katanya adalah seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya Bapak Saudara. Mungkin seringkali kita saat kita berdoa sama Tuhan, kita meminta Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa fokusnya udah bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri Bapak Saudara. Mungkin Bapak Saudara di tempat ini saya percaya setiap kita punya janji Tuhan yang pingin banget digenapi segera dalam kehidupan setiap kita Bapak Saudara. Tapi kalau hari ini Bapak Saudara sedang menantikan janji Tuhan, mungkin untuk kehadiran seorang anak, atau mungkin kehadiran seorang pasangan, atau mungkin untuk hubungan yang kurang baik untuk segera direkonsiliasi Bapak Saudara, mari hari ini sama-sama kita mau kembali diingatkan sama Tuhan bahwa tujuan untuk semua itu digenapi adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Saya mau melihat orang-orang yang hari ini siap untuk menyembah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan Yesus, biar setiap janji yang telah Engkau buat dalam hidup kami Tuhan, boleh Engkau genapi Tuhan, seturut dengan firman hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus di setiap kami. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan
Di setiap kami katakan Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Iman kami Tuhan, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena semua situasi dan keadaan ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu semua yang kau alami itu semata-mata karena Tuhan ingin memperlihatkan kepada kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami sudah memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Ada sebuah pujian yang saya ingin sampaikan kepada Tuhan. Diundang untuk khotbah aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya nyanyi ya nggak apa-apa juga. Lagu ini saudara-saudara yang terkasih saya nyanyikan 3 tahun terakhir ini. Ketika Tuhan menyembuhkan saya dari sakit stroke. Kaulah harapanku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Tuhanku, yes, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Yesus harapan dalam hidupku. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, mari kita buka Keluaran pasal 17. Kalau mainnya bagus begini pengen nyanyi lagi saudara-saudara yang terkasih. Cuma karena diundang untuk khotbah, nyanyi gak boleh banyak-banyak. Nanti dipotong amplopnya. Kejadian Keluaran 17 ayat pertama, saudara-saudara yang terkasih. Alkitab berkata demikian, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana, dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan ku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Lalu ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, tema saya adalah, yang saya mau sampaikan, berjalan bersama Tuhan. Biasa tema ini saya selalu sampaikan di awal-awal tahun, memasuki sebuah tahun baru seperti tahun 2024. Kenapa berjalan bersama Tuhan penting? Karena yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Tuhan kalau suruh kita, di dalamnya mengandung tanggung jawab untuk menjaga kita. Karena firman-Nya tidak boleh gagal. Karena apa yang keluar dari perkataan merupakan dirinya, saudara yang terkasih. Tadi pagi saya bilang, kita ada di musim-musim kampanye. Saya tidak tahu saudara pilih siapa, dan saudara juga tidak tahu saya pilih siapa. Jadi biarlah rahasia itu ada di bilik tembok, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya mau bilang, orang kampanye biasa selalu begitu. Menyatakan sesuatu yang luar biasa. Yang kita pengen seperti itu bagus. Tapi begitu memerintah, ini bukan cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga seperti begitu. Agak sulit untuk kemudian bisa memenuhi semua janji-janjinya, saudara yang terkasih. Tapi janji Tuhan sama Anda dan saya pasti selalu dipenuhi. Karena itu saya mau bilang, harus Anda percaya sama Tuhan lebih daripada apapun juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan itu ada perlindungan. Dari mana kita tahu? Tidak ada sebuah bangsa di dunia ini yang punya perjanjian. Secara bangsa, cuma bangsa Israel. Secara bangsa yang punya perjanjian, sekali lagi, cuma bangsa Israel yang punya perjanjian. Anda dan saya tidak punya perjanjian secara bangsa. Anda dan saya punya perjanjian secara individu.
Kapan itu saudara yang terkasih? Ketika kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Tetapi secara bangsa, hanya bangsa Israel. Karena itu kalau kita melihat, saudara yang terkasih, sejarah perjalanan bangsa ini selalu menarik saudara. Dari mana kita tahu? Kita awali di pembebasan orang Israel dari Mesir. Saudara, Musa adalah seorang pelarian ketika dia membunuh salah seorang Mesir. Dia putra angkat putri Firaun. Saudara, lalu kemudian ketika dia selesai membunuh salah seorang Mesir, dia lari. Dia bersembunyi selama 40 tahun. Musa yang tadinya pakai handphone, sekarang gak ada lagi yang dia mau telepon. Sebab di sekitar dia binatang semua. Musa yang tadinya pakai minyak wangi, sekarang dia sadar binatang lebih wangi dari dia. Kesunyian saudara-saudara yang terkasih. Gak ada pasar tradisional, bahkan mal-mal gak ada. Yang ada adalah padang rumput dengan domba-domba yang dipercayakan untuk dia pelihara. Saudara-saudara yang saya kasih, tapi satu kali Tuhan bilang begini, Musa sekarang kamu pergi. Pergi bebaskan umatku dari penjajahan. Saudara, karena itu orang Israel sebenarnya begitu kedatangan Tuhan Yesus itu ada 3 janji sebenarnya. Yang sebenarnya Tuhan mau penuhi dalam kebutuhan mereka. Kebutuhan, ada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah dibebaskan dari dosa. Yang kedua dibebaskan dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga dibebaskan dari kemiskinan. Anda kalau ke negara-negara mana Anda lihat ada orang Yahudi, pasti rata-rata mereka orang kaya. Kenapa? Karena memang Tuhan janji sama mereka. Tuhan mau berkata bahwa kalau dia berjanji dengan sesuatu, dia pasti menepatinya. Karena itu Alkitab menjadi sesuatu yang sangat relevan dalam hidup Anda. Saudara, Martin Luther pernah berkata begini, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon. Setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka mulai berangkat. Berapa orang yang Musa bawa? Kita tahu persis hukuman demi hukuman. Terakhir hukuman yang terakhir atau kita mengenal dengan tulah yang ke-10. Kematian anak laki-laki, binatang maupun manusia, sulung. Baru Firaun mengizinkan. Tetapi begitu mereka sudah pergi, Firaun berubah pikiran. Firaun bilang kejar mereka. Kejar mereka, sebab kalau mereka nggak ada, siapa bangun jembatan, siapa bangun gedung, siapa bangun jalan. Sebab TKI, tenaga kerja Israel, tidak lagi bersama dengan kita. Karena itu kejar mereka. Ada berapa? Menurut catatan Keluaran 27, Keluaran 12 ayat 37. Ada 600.000 laki-laki. Itu berarti kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak, hampir 3 juta orang. Musa pemimpin besar saudara. Tapi begitu dikejar saudara-saudara yang terkasih dan di depan ada laut Teberau. Oh, mereka mulai ketakutan, lalu mereka berkata kepada Musa, Musa, apa karena kekurangan kuburan engkau mau menguburkan kami di sini? Tapi Tuhan bilang sama Musa, ulurkanlah tongkatmu dan air laut Teberau itu menjadi kering. Kenapa? Karena umatnya mau lewat. Kenapa? Karena kalau Tuhan memerintahkan, dia pasti menjaga. Kenapa? Karena dia pencipta. Semua ciptaan tunduk sama dia. Thomas Alva Edison penemu lampu pijar ini ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali. Dan waktu dia berhasil banyak orang bertepuk tangan untuk dia. Dia bilang gak perlu bertepuk tangan untuk saya. Karena saya tidak menciptakan sesuatu. Saya hanya menemukan sesuatu yang sudah ada. Allah Bapa kita di surga, dia pencipta. Saudara dan terkasih di dalam Tuhan. Karena itu jangan sampai dalam hidupmu Anda pesimis karena doa lama dan belum dijawab. Lalu Anda berkata Tuhan gak ada, Tuhan gak berkuasa. Oh, dia tetap berkuasa. Jangan sama seperti seorang profesor berdiri di depan kelas para mahasiswa dan dia berkata, saudara-saudara, apa yang tidak bisa diraba itu tidak ada berarti. Apa yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Otak, dia bilang Tuhan itu gak bisa dilihat. Betul, Tuhan itu nggak bisa diraba. Jadi kesimpulan itu Tuhan itu tidak ada. Seorang anak mahasiswa dari GBI PRJ, dia berdiri lalu dia tanya profesor, Prof mau numpang tanya, otak bisa dilihat nggak? Tidak bisa. Bisa diraba nggak? Tidak bisa. Kalau begitu kesimpulannya, profesor tidak punya otak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saya yakin Tuhan kalau dia janji, dia akan menepati janjinya. Dan karena dia pencipta,
saudara yang terkasih, semua ciptaan tunduk sama dia. Orang Israel berjalan di dasar air itu. Dan Alkitab berkata saudara, di kiri kanan itu air itu menjadi tembok. Wah, kalau saya masih ada di situ, saya ada di situ, saya colek air. Wih, kenapa enggak jatuh ke tempat lebih rendah? Tuhan berkata, saya yang mencipta, saya yang suruh dia diam, makanya dia diam. Makanya ketaatan kepada Tuhan itu harus ketaatan mutlak, tanpa syarat apapun juga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apalagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-15, Bapak Ibu yang terkasih, di sana dikatakan bahwa di Mara dan Elim mereka, Bapak Ibu yang terkasih, mau minum, nggak bisa minum airnya karena airnya pahit. Musa melemparkan sepotong kayu, air yang pahit itu berubah menjadi manis, saudara. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mereka bisa minum. Oh, kalau ada ibu-ibu di sini suka jualan, dia akan beli es batu, dia jual es teh manis, saudara yang terkasih. Apalagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka berjalan Bapak Ibu di padang gurun, enggak ada pasar tradisional, enggak ada supermarket, tapi pagi makan roti, sore makan daging burung. Wah, pasti mereka gemuk-gemuk semua. Memang orang gemuk itu ada dua kemungkinan, saudara. Kemungkinan yang pertama diberkati, dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang, saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya yakin dan percaya orang Israel dijaga, ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan yang suruh mereka. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab. Pak, Bu, dengar baik-baik. Rumah tangga kita Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab. Anak-anak kita itu atas kehendak Tuhan, mereka lahir di tengah-tengah kita, berarti Tuhan bertanggung jawab. Gereja ini Tuhan yang suruh, saudara. Jadi saya percaya Tuhan bertanggung jawab. Ini dari papan, saudara. Saya pernah khotbah di daerah kota, dari kaca mimbar saya pukul pecah, nggak pernah diundang lagi sampai sekarang, saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ini yang Tuhan yang Dia lakukan kepada Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Apalagi saudara yang terkasih. Kalau saya lihat, Anda lihat saya pakai sepatu, ini sepatu tenis, saudara-saudara yang terkasih. Sepatu tenis ini lumayan bagus. Dulu saya pakai yang kurang bagus, yang tiap 4 bulan harus diganti. Ini lumayan, ini udah 1 tahun lebih ini belum diganti-ganti. Saudara, saya tidak sedang mengarahkan Anda supaya kasih sepatu sama saya. Saudara, jangan salah sangka, jangan salah sangka. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu bangsa Israel punya sepatu itu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun dipakai. Enggak rusak-rusak. Kalau saya punya uang banyak, saya bikin pabrik sepatu, mereknya Israel, saudara-saudara yang terkasih. 40 tahun, enggak rusak-rusak. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang jaga, Tuhan yang proteksi. Saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan Tuhan pasti dilindungi, pasti diproteksi oleh Tuhan. Karena itu jangan takut kalau Anda percaya sama Tuhan. Anda di mana saja, dalam situasi yang sulit seperti apa saja, jangan takut, sebab mata Tuhan ada mengawal saudara. Bahkan setiap orang percaya ada malaikat Tuhan satu yang jaga kita. Anda gak sendirian, saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa diam aja, nyanyi sama saya. Ini kan ibadah, bukan konser tunggal. Ibadah ini Pak, ibadah saudara, ibadah. Saya pernah diajak sama rektor, kami nyanyi small choir, 2 sopran, 2 alto, 2 tenor, 2 bass. Saudara nyanyi di Kanada keliling 90 gereja di dalam 3 bulan. Dan ada gereja di Amerika yang menarik, gereja negro itu. Itu kalau pendeta lagi khotbah itu jemaat bisa maju ke depan, amen brother. Lalu dia salaman, dia balik lagi. Khotbah, amen brother. Saya bayangkan kalau saya khotbah tiba-tiba ada yang naik, amen brother. Pak Dedi akan bilang tunggu, salaman sebentar, salaman sebentar. Saudara-saudara yang terkasih, tapi ibadah itu harus bergairah. Kenapa? Karena ibadah hari Minggu itu ikut pola atau sejarah murid-murid yang pertama ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, maka tiap hari Minggu mereka berkumpul untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Jadi sebenarnya ibadah itu harus menyenangkan. Ibadah itu mesti menyenangkan, saudara. Aduh, dulu saya suka pimpin pujian, saya suka jengkel itu. Kalau pimpin pujian kadang-kadang ada orang duduk di depan, udah rame tepuk dia begini nih. Nggak ada reaksi apa-apa, saudara. Suruh tepuk lah, ini pujian, praise, saudara yang terkasih, musiknya udah bagus, saudara. Dia begini, nggak nyanyi. Rasa-rasa saya mau turun, saya mau tanya, Bapak punya persoalan apa dengan saya? Colong ngomong, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perinduan. Tetapi yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Nah, sampai poin ini orang kurang suka.
Orang pengen supaya semuanya beres. No. Ternyata tidak demikian. Pasal 17 dikatakan kemudian berangkat segenap jemaah Israel dari padang gurun. Ayat yang pertama itu gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Kalau tadi saudara-saudara yang terkasih. Di pasal 15 ayat 22 itu di Mara dan Elim. Ada air tapi airnya pahit. Sekarang gak ada air. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita bilang, aduh kok Tuhan begini bahwa kita kok nggak apa tolong kita, nggak ada jaminan saudara-saudara yang terkasih. Itu yang kemudian dilakukan oleh bangsa Israel, mereka marah lagi kepada Musa. Saudara-saudara yang terkasih, mereka bilang sama Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini? Keluaran 17, iya, Keluaran 17. Mereka kenapa kamu bawa kami ke sini? Dia berkata, apa kamu mau bunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Saudara, orang dewasa sama tidak dewasa dalam iman itu akan terlihat ketika ada persoalan datang. Kalau orang yang tidak dewasa itu mulai salahkan orang, salahkan lingkungan, salahkan orang tua. Kenapa orang tua miskin saya jadi begini? Kenapa lingkungan jahat? Karena itu saya jadi jahat dan seterusnya. Oh enggak, setiap orang punya tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Saudara, karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau orang gak dewasa itu main salah-salahkan. Jangan lupa bahwa dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah perjalanan peperangan iman saudara. Dan iblis belum diikat selama-lamanya. Nanti satu ketika menurut Alkitab iblis akan diikat selama-lamanya. Tetapi sekarang belum, karena itu dia coba menggoda, coba saudara yang terkasih menarik banyak orang untuk jadi pengikutnya. Dan saya mau bilang tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Gak sempurna kita itu dalam hidup. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Ada seorang opa baru belajar bahasa Inggris. 1 bulan lalu dia keluar. Dia masuk mall, dia bersenggolan dengan orang, dilihat orang barat. Dia pertengkan Inggrisnya. I'm sorry sir. Lalu orang baratnya bilang, I'm sorry too. Ku minta maafnya 2 kali. Padahal saya cuma 1 kali. Lalu dia berbalik, I'm sorry 3 katanya. Lalu orang baratnya tambah bingung dan bertanya, what are you sorry for katanya. Lalu dia berbalik lagi, I'm sorry 5 katanya. Are you sick? 7 sir. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita gak sempurna. Pak, Bu, saya juga kadang-kadang khotbah masih salah-salah. Masih, gak apa-apa. Yang penting bukan gak apa-apa lalu Anda gak belajar saudara yang terkasih. Maksudnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah itu adalah sesuatu yang wajar. Yang gak boleh adalah bohong. Ya, kalau salah itu karena bohong sudah kriminal. Saya dulu tinggal dengan orang Tionghoa. Waktu di kampung saya dipanggil Koko Henry. Hitam begini dipanggil Koko, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, saya belajar 2 hal di orang Tionghoa, rajin dan jujur. Dan sebenarnya itu Alkitab yang berkata, rajin itu saudara-saudara yang terkasih, setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalau jujur itu ya di atas ya, tidak di atas tidak, kata Yesus. Lebih daripada itu jahat saudara yang terkasih. Jadi jujur. Jujur itu kalau bodoh pun lama-lama disayang. Teman saya jaksa, tugas di Provinsi Banten. Dia cerita dulu dia satu daerah di Indonesia Timur, saya nggak usah bilang kampungnya. Indonesia Timur besar, cari sendiri nanti di mana itu saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, ada office boy yang menarik gitu. Office boy itu harus bicara kepada dia secara jelas. Lalu dia bilang dia waktu itu masih ngerokok 1 hari itu bisa 4 bungkus. Lalu dia bilang sama office boynya, kamu beli rokok di warung itu. Lalu dia pergi dan dia balik, Pak rokok nggak ada. Warung sebelahnya, Bapak tidak bilang, Bapak cuma bilang warung itu. Kalau tidak ada cari yang di sebelah. Oh boleh kalau begitu sebelah. Iya di sebelah, bagaimana saya buka rokok. Lalu dia pergi ke sebelah. Satu ketika mereka mau makan siang. Lalu kemudian dia tanya sama office boy, kamu sini. Coba hitung kita ada berapa orang di ruangan. Ada 10 Bapak. Ngomong-ngomong 10 orang tadi dancer itu menurut saya yang paling berani yang laki-laki itu. Semua 9 perempuan. Laki-laki satu-satunya saudara. Saya dari tadi sudah berani banget itu cowok. Mana coba angkat. Oh di sana. Berani banget. Memang laki-laki itu menjadi pelindung. Cuma kalau cuma sendiri kayaknya dia pengen dilindungi itu kelihatannya saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, office boy itu kemudian dia bilang ada 10 Bapak. Kamu beli nasi bungkus ya 10. Dia pergi habis itu datang 10 bungkus nasi itu mereka berdoa. Begitu amin dibuka cuma nasinya aja. Dia tanya mana lauknya. Bapak cuma bilang nasi bungkus, Bapak tidak bilang lauk. Saudara-saudara,
Orang yang begini lama-lama pintar juga, pintar lama-lama. Cuma kalau kita atasannya, kita bosnya, begitu dia pintar kita stroke, saudara-saudara yang terkasih. Karena mikirin dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita manusia nggak sempurna. Orang Israel juga demikian, mereka sudah menyaksikan banyak perkara, masih menyalahkan Musa lagi. Harusnya mereka dewasa. Tapi kedewasaan itu rohani itu pilihan dari setiap orang. Mau jadi dewasa apa tidak? Firman Tuhan kita dengar banyak. Saudara yang kita lihat banyak, dengar banyak kesaksian. Tapi keputusan pribadi untuk kita jadi dewasa itu penting. Jangan kekanak-kanakan saudara yang terkasih. Aduh cengeng. Kalau dengar di gereja sedikit begini, pengerjanya kurang salaman, pindah gereja lain. Aduh GKJ, gereja keliling Jakarta. Saudara-saudara jangan Pak, setia aja di satu gereja. Betul, Anda punya pergi kemana saja selalu adalah hal-hal yang begitu saudara. Yang buat kalau kita nggak memilih dewasa kita cepat tersinggung. Saya khotbah di satu gereja, tiba-tiba saya ketemu seorang ibu yang biasanya di gereja yang sebelumnya. Saya tanya, Bu udah di gereja sini? Iya, gak lagi di gereja sana Pak. Kenapa? Allah pengerjanya, kenapa? Suka pilih-pilih orang. Oh, saya pindah gereja lain kok. Dia ada lagi. Lalu dia bilang begini, saya tanya kenapa? Pengerja lain, enggak ini bukan. Ini ibu, salah satu ibu pengerjanya. Aduh cerewet banget. Saya ke gereja lain dia ada lagi. Saya bilang begitu dia mau cerita, Bu nggak usah cerita. Pak Henry udah tahu, saya sudah tahu. Di mana ada ibu, di situ ada persoalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi jangan kita tuntut orang untuk dewasa. Mari setiap orang mendewasakan dirinya, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau semua orang sudah dewasa, udah nggak usah disuruh-suruh. Nggak usah disuruh-suruh. Kita ini punya persoalan ya. Tapi Musa yang menarik. Musa itu nggak menyalahkan mereka. Kalau saya Musa, saya kan orang Maluku, darah agak panas, saudara-saudara yang terkasih. Ya, saya orang Maluku, darah agak panas. Kalau mereka bilang, Henry, kenapa kamu bawa kami ke sini? Mau bunuh kami anak-anak? Terus kalian mau apa? Kalian mau pulang ke Mesir? Pulang aja. Kalian itu cuma budak. Saya ini putra angkat putri Firaun. Saya sudah merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman, kedamaian. Pulang-pulang aja. Kira-kira saya akan ngomong begitu. Saya dulu di sekolah, sebuah sekolah namanya Sema 45 dekat sini. Dekat Pulau Kelapa Gading. Arion belakangnya. Itu tahun 80 itu 5 besar di Jakarta. Dalam bidang kejahatan. Saudara-saudara. Orang takut berantem sama STM 3 kita pernah kepung. Karena kita berantem itu bukan pakai dan 1 dan 2. Dan kawan-kawan dari Warakas, Pela-Pela, Volker, Koja, saudara yang terkasih. Jadi masa depan saya kelihatannya, saya jurusan IPA bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga ibu wakil kepala sekolah namanya Ibu Silitonga memindahkan saya jadi murid IPA. Kalau fisika kimia saya dapat 6, itu hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan, keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Bodoh kali aku itu. Tapi kalau saya berdiri di sini saya tahu karena anugerah daripada. Ada teman saya dari sebuah partai politik besar, dia bilang, Pak Henry, ikut partai kami Pak. Bapak nanti jadi juru kampanye. Bapak kalau ngomong mantap, cepat. Sampai kita nggak ngerti Bapak ngomong apa, kurang ajar saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, Musa datang kepada apa? Dia datang kepada Tuhan. Cry out, dia berteriak. Saudara, dia berkata begini, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Ayat 4, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi orang yang dewasa dan tidak dewasa di dalam Tuhan itu kelihatan. Yang dewasa kalau ada persoalan selalu datang sama Tuhan. Yang tidak dewasa mulai cerita ke sana kemari. Makanya anak Tuhan jangan suka gosip ya. Jangan cerita-cerita ya, ini kamu orang pertama, jangan cerita-cerita. Nah, itu berarti saudara-saudara yang terkasih nanti dia ke orang lain dia bilang begitu, jangan cerita-cerita. Udah sering itu dia cerita saudara yang terkasih. Jadi pokoknya kalau ada orang datang dan dimulai dengan kalimat jangan cerita-cerita. Oh Bapak ini suka cerita, pasti sudah ke orang lain Bapak cerita. Nggak usah lah, hal-hal yang jelek jangan diceritain, kita doakan. Saudara, saya selalu bilang begini, kalau Anda sedang bicarakan seseorang kejelekannya, kalau Anda tidak tutup cerita itu dengan doa untuk dia, Anda bukan orang dewasa. Apapun kekeliruannya saudara yang terkasih, ketika kita bicarakan, kita bahas, akhirnya di ujungnya kita harus doakan orang itu. Itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan.
harusnya saling memperhatikan, saling mendoakan. Saudara-saudara, waktu saya sakit di rumah sakit, Pak Gembala CK7 Dr. Yanto mengirimkan bunga tulip, bagus sekali. Dan juga mengirimkan persembahan, ada 5 orang pengerja yang datang. Belum pernah saya sakit, lalu diutus 5 orang, paling cuma 1 orang, ini 5 orang. Luar biasa. Dan hampir 17 hari saya di RSPD, lumayan habisnya Bapak Ibu yang terkasih. Saya di DSA dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya hidroterapi di daerah Kemang, dokter yang memeriksa saya mau terapi, saya bilang coba buka maskernya ketika dia rekam medis. Karena saya diserang stroke 17 hari saya di sana. Waktu dia lihat rekam medis dia bilang, saya buka masker, dia bilang, mulut Bapak kok nggak bengkok? Coba Bapak ngomong, oh lidah Bapak nggak pelo ya. Bapak kerja di mana? Saya pelayanan pastor atau pendeta, karena dia seorang Katolik. Saya bilang saya pendeta. Pantas Pak Pendeta. Pantas apa Bu Dokter? Karena pendeta itu suka banyak ngomong, lidahnya elastis. Haleluya! Saudara yang terkasih. Oh puji Tuhan. Dan dokter sarafnya ketika tahu saya pendeta nggak boleh bayar. Biasanya kita menghadap dokter, kita bayar ke dokter. Tapi di CK7 saya menghadap dokter, dokter yang bayar saya. Yang tidak mengerti nggak usah cari tahu saudara. Itu hanya khusus pemain-pemain saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu datang teriak sama Tuhan. Waktu saya keluar dari rumah sakit tengah malam karena stroke, karena peredaran darahnya belum terlalu lancar, oksigen, malam-malam jam 2 saya bangun. Tapi apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Duduk aja susah saudara-saudara yang terkasih. Waktu saya masih di kursi roda saya sudah teriak-teriak di sebuah gereja. Saudara, sekitar 1000 orang di sebuah gereja dengan jumlah. Waktu saya teriak mereka datang masuk, saya khotbah sambil duduk. Mereka tanya, kenapa itu Pak Hendrik, kenapa? Dan waktu saya kesaksian mereka datang ke saya. Pak gimana ceritanya kok begini? Ibu-ibu nangis, ambil dompet, taruh. Ibu-ibu nangis, ambil. Cerita saya makin bergelora karena ibu-ibu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Benar saya mau bilang dalam kesakitan pun berkat itu ada. Hampir 200 juta saudara yang terkasih, kami gak punya uang. Tapi ada satu direktur sudah kirim, dia tanya lagi, masih kurang. Memang kebetulan masih kurang sekitar 5 juta. Dia tambah lagi saudara yang terkasih. Kok di sini gak ada yang tanya masih kurang apa tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saya tahu dalam persoalan masalah datang saja sama Tuhan. Yesus jawaban dalam hidupku. Ya. Dia jawab, berteriak sama Tuhan. Musa berteriak sama Tuhan dan Tuhan menjawab. Saya nggak tahu Anda pernah punya persoalan dan masalah apa. Tapi Tuhan adalah Tuhan selalu menepati janji. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Karena itu saya nggak mau lagi saudara-saudara yang terkasih ditawarkan apapun bagi saya. Kenikmatan melayani Tuhan lebih dari segala-galanya. Silakan kalau Anda di partai politik, silakan itu pilihan masing-masing. Tapi panggilan saya adalah melayani Tuhan. Jadi maaf. Saudara-saudara yang terkasih, saya bangga melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang melayani Tuhan itu disepelekan. Saya punya seorang teman dari sebuah partai sudah 3 tahun, 3 periode di DPR Republik Indonesia. Sebelumnya saya belum kenal dia. Satu ketika saya diundang KKR di Kalimantan. Lagi mau mulai acara, tiba-tiba orang berdiri semua. Oh dia masuk, orangnya tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, nanti calon kuat di salah satu daerah di Indonesia untuk jadi gubernur. Sesudah itu dikenalkan saya. Ini Pak dari pendeta dari Jakarta. Dia ngaku saudara-saudara yang terkasih waktu dia sambutan. Sesudah saya khotbah. Baru dia maju ke depan sambutan sesudah acara selesai. Dia bilang Pak Pendeta minta maaf. Waktu saya lihat tadi Bapak berdiri bersalaman kita berdua. Kan saya lihat Bapak begini. Saya tahu iya Bapak mau tanya apa kabar orang bawah kan. Lalu dia bilang begini, iya saya bilang apa pendeta udah gak ada di Jakarta yang dipanggil yang beginian katanya. Tapi begitu Bapak khotbah, saya bertobat Pak. Puji Tuhan, makanya waktu pulang kita satu pesawat dari Pontianak. Saya ikut fasilitasnya anggota DPR. Gak pakai periksa saudara yang terkasih. Langsung masuk dekat pesawat saudara-saudara. Dia anggap enteng banyak saudara. Karena memang muka tidak menarik. Kamera ikut saya. Satu ketika saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
karena saya dulu jadi asistennya pendeta Yusuf Roni, saya membawai bidang praise and worship. Lalu kemudian saudara beliau satu kali minta saya ganti dia khotbah di jembatan 2, jembatan 5 atau jembatan rusak, saya udah lupa saudara yang terkasih. Saya pergi ke sana saudara, gerejanya ya sekitar 300-400 orang. Parkir motor dari Pamulang saya, taruh istri saya taruh tas plastik besar di baju-baju taruh di tas plastik besar, lalu digantung di stang motor. Saya pergi perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Lalu pergi ke sana sudah keringat, buka bajunya, lalu kemudian ganti baju, pakai dasi, pakai jas, semprotkan minyak wangi yang tidak wangi itu, saudara-saudara yang terkasih. Baru sampai di halaman gereja ada seorang bapak bilang, "Bapak siapa?" Saya bilang, "Saya Pak Henry." "Bapak mau ngapain?" "Saya mau khotbah." "Oh, Bapak ganti Pak Yusuf?" "Ya." "Aduh, kenapa Bapak?" Dia garuk kepala. Saya bilang, "Saya nggak tahu Pak, beliau yang suruh saya ganti." "Ya tapi kenapa Bapak?" "Ya saya nggak tahu Pak, beliau yang suruh." Tapi karena bilang kenapa Bapak, terus saya jengkel juga saudara. Saya bilang, kalau begitu saya pulang saya saudara. Oh iya, kalau orang nggak terima kita ngapain saudara yang terkasih? Kan dia adalah wakil daripada gereja itu dong. Saya balik lagi ke motor, saya buka jas saya hampir buka dasi saya. Seorang bapak yang lain datang, Pak, Bapak mau kemana?" "Saya mau pulang." "Loh, katanya Bapak yang khotbah ganti Pak Yusuf." "Iya, teman Bapak tadi bilang, kenapa Bapak, jadi lebih baik saya pulang aja." "Oh jangan. Pasti Tuhan sudah mengutus Bapak untuk jadi berkat bagi kami." Saya tahu dia sedang menghibur saya. Waktu saya masuk saudara, wah lagi puji-pujian. Walaupun pemusik di sini lebih bagus, sama suara teman-teman lebih bagus saudara. Biasanya begitu nanti kalau saya di gereja lain saya bilang, "Ini lebih bagus." Itu modal pendeta saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji-pujian saya nggak terlalu bersemangat karena masih kedengaran di telinga. Kenapa Bapak? Lalu kemudian pujian firman Tuhan. Nah suaranya mulai agak melemah dan agak lama datangnya. "Kenapa Bapak? Lama. Kenapa Bapak?" Lama-lama itu kayak hilang. Saya maju ke depan. Tapi terus terang, awal-awal saya nggak terlalu bersemangat. Saya khotbah. Saudara yang terkasih nggak terlalu bersemangat. Tapi saya lihat orang mulai mendengarkan, saya mulai bergairah. Begitu saya lihat ke kiri, wih Bapak itu ada yang bilang, "Kenapa Bapak?" Lalu saya hampir turun dan saya mau bertanya, "Kenapa Bapak di sini? Bapak di luar aja." Saudara, tapi hari itu saya tahu orang tidak menghargai mungkin pelayanan kita, tapi surga menghargai pelayanan kita. Teman-teman yang bermain musik, teman-teman pendoa, teman-teman pelayan, dengar baik-baik. Anda bangun pagi-pagi, datang sebelum orang datang. Banyak hal yang Anda korbankan. Orang barangkali tidak menghargai, tapi Tuhan menghargai pelayananmu. Saya pelayanan anak-anak preman, anak-anak depo kolektor di daerah Blok M. Satu ketika saya berdiri di depan mereka dan saya bilang begini, "Anda mau uang ini?" "Mau Bapak." Saya remas-remas uang ini. "Masih mau?" "Masih." Lalu saya injak kok. Saya udah injak, kotor ini uang. "Masih mau?" "Masih Bapak." Ini orang Ambon Timur. Saya tanya, "Kenapa masih mau?" "Bapak itu kalau beli pulsa dapat banyak sekali Bapak." Saya bilang, "Iya, karena nilainya tidak pernah berubah sedikit pun." Ketika Anda dalam persoalan, Anda dalam masalah, dalam pergumulan, jangan lupa nilai Anda sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Karena itu pulang di rumah dan berkaca, saya pendek, saya hitam, tapi we are the ambassador of Christ. Pakai bahasa Inggris sedikit supaya kelihatan pintar, saudara-saudara yang terkasih. Kita adalah duta-dutanya Tuhan, saudara. Yes, Anda duta, saya duta, kita semua duta. Dan kuasa dari Dia yang mengutus kita sebagai dutanya, kuasa yang sama seperti Dia utus kita. Masa Anda gak bangga sih jadi anak Tuhan? Bangga banget saya. Banget saudara-saudara yang terkasih. Kadang-kadang ada gereja-gereja pinggiran Jakarta yang kasih persembahan, saya kembalikan lagi. Apalagi kalau saya lihat mereka sedang bangun gereja, saya kembalikan lagi. Di sini kagak besar, saudara-saudara yang terkasih. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa dari antara tua-tua Israel." Pelayanan itu gak bisa sendirian loh. Kita butuh orang lain. Pelayanan itu kita butuh orang lain, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita butuh orang lain, gak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Teman-teman yang bermain musik, saudara-saudara yang terkasih. Anda kalau main drum gak ada temanmu yang lain, gak bisa orang nyanyi dengan baik. Saudara kalau cuma pakai satu alat musik saja, gitar atau keyboard, nyanyi aja udah enak. Apalagi seperti ini, apalagi orkestra. Itu suara sesederhana apapun kedengarannya bagus sekali, saudara yang terkasih. Karena semua jenis bunyi sudah diwakili. Betapa indah kalau kita bersama-sama jadi sebuah tim. Pelayanan itu bukan solo karir.
Pelayanan itu tim. Bayangkan kalau saya khotbah lalu nggak ada orang, mau khotbah sama siapa? Saudara-saudara yang terkasih, makanya khotbah melalui online itu saya nggak dapat sampai sekarang, saudara. Shaulnya nggak dapat, saudara. Saya teriak-teriak di Bank Indonesia kalau pelayanan itu kan seluruh dunia, saudara. Bank Indonesia punya enggak semangat. Pengennya saya mau berdiri, saudara yang terkasih. Kalau duduk enggak. Makanya saudara yang terkasih perlu orang. Tetapi juga Tuhan berkata Musa, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai. Tuhan gak minta apa yang kita tidak punya. Tuhan minta sesuatu yang kita punya. Nggak usah kalau nggak punya pengen punya, nggak usah. Mama mau pesan tas dari Singapura atau mama mau ikut. Papa beliin tas saja di Singapura atau mama mau ikut ke Singapura. Mama ikut juga ke sana, nanti mama beli di sana. Hebat sekali wanita itu. Padahal diberikan 2 pilihan. Mau dibawanya aja atau mau ikut. Bawa, ikut dan dia beli di sana. Jadi 2 dia dapat. Wah, hebat. Papa ini mau Natal, Pak. Ulang tahun Tuhan Yesus. Kalungnya diganti, Pak. Ininya diganti, Pak. Ininya yang ulang tahun Tuhan Yesus. Tapi yang mau dapat hadiah kita semua. Pintar-pintar itu jemaat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita nggak bisa, saudara yang terkasih, tanpa memberi diri kita. Diri kita semuanya mahal. Kita mahal, saudara. Dan Tuhan memakai kita semua. Jangan Anda berkata begini, saya nggak bisa apa-apa, saudara. Anda menghina Tuhan. Karena Tuhan kasih kita kemampuan. Kata hamartia, mistarget itu. Kalau Anda harusnya dikasih nilai 7 dan Anda cuma dapat 6,5. Itu dosa, saudara. Kita mesti dapat maksimal. Artinya berikan kepada Tuhan yang maksimal. Musa, engkau punya tongkat, pakai tongkat itu. Anda punya apa, saudara-saudara yang terkasih? Anda hebat dalam ilmu apa? Pakai itu dan bilang, Tuhan saya mau persembahkan kepada Tuhan. Apa saja yang kita punya bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Karena Tuhan mau kita semua berguna. 5 menit lagi saya selesai. Jangan takut, saudara-saudara yang terkasih. Di jadwal saya 10:29. Di sana 10:24. Ya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita punya itu Tuhan pakai. Tuhan mau pakai kita. Saya cerita lagi dulu di pelayanan di Pak Yusuf. Waktu saya masih baru nikah dengan istri saya. Istri saya kan anak didiknya Pak Yusuf. Kalau saya dulu di GBI Petamburan, saudara yang terkasih. Dulu dengan Om Mesak almarhum, Tante Oli, istrinya Dr. Oli. Saya ditugasin untuk bikin vokal grup. Jadi bikin grup-grup untuk nyanyi. Untuk nyanyi, saudara-saudara yang terkasih. Dan dulu masih zamannya pager. Om Mesak itu suka sore-sore dia suka pager saya, lalu dia tanya, Henry kamu sore ini kemana? Saya bilang nggak kemana-mana. Oh kalau begitu ikut Om. Lalu kita keliling gereja GBI. Lalu kemudian begitu di mobil dia tanya, Henry kamu sudah dikasih amplop? Oh sudah. Oh ini ada amplop Om juga untuk kamu juga. Itu yang saya paling suka, saudara-saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya gabung dengan Pendeta Yusuf Roni, lalu kita mau ke Palembang. Kita ada rapat 2 kali. Rapat pertama saya sudah lihat di kantong-kantong bapak-bapak yang rata-rata pengusaha sekitar 40 orang itu ada bolpen yang warnanya dan teksturnya sama. Ada merah marun, ada yang hitam dan ada putih-putihnya di atas. Pak Didi saya nggak tahu bolpen apa waktu itu. Maklumlah saya kuliah di Jogja, saudara yang terkasih. Lalu kemudian nggak pernah lihat itu. Lalu saya ke daerah Blok M, terminal Blok M. Saudara yang terkasih di emperan itu ada bolpen yang warnanya sama, merah marun sama hitam. Tapi nggak ada putih-putihnya di atas. Otak saya berpikir pakai apa? Tip X. Lalu saya pakai Tip X, harganya 6.000 cuma soalnya bolpen itu. Saya pakai Tip X dan saya yakinkan diri saya untuk beberapa saat ini yang paling cocok. Dan hari itu kita mau berangkat ke Palembang, saudara. Delay pesawatnya 2 jam di Soekarno-Hatta. Lalu lagi duduk di ruang tunggu itu seorang majelis tua lihat saya dan berkata, Pak Henry hebat sekarang sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Punya Montblanc sekarang. Saya buru-buru tutup. Bisa aja Bapak. Karena saya takut ketahuan saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi karena topiknya sudah ke arah topik yang lain pembicaraannya. Saya lepaskan secara perlahan-lahan. Selamatlah saya dalam hati saya. Tiba-tiba seorang majelis yang lebih muda tinggi. Tanpa ngomong apa-apa. Tangannya dari belakang terus ke kantong saya. Dan dia cabut dan dia berkata. Montblanc kok garisnya tidak teratur, dia berkata. Lalu dengan kukunya begini terkelupas semua saudara yang terkasih. Tapi seorang bapak punya 3 Montblanc. Kalau dia cabut saya, dia berkata, Pak Henry ini saya kasih 1 untuk Bapak. Poin saya bukan yang dikasih itu, tapi poin saya mau bilang begini. Semahal-mahalnya sebuah bolpen, kalau nggak dipakai dia nggak jadi berarti. Tapi walaupun bolpen itu murah, kalau dia dipakai dia jadi berarti.
Tahukah saudara, saudara adalah alat-alat Tuhan. Dan saudara mahal kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu jangan menjadi penonton. Jangan menjadi komentator, please. Komentator sepak bola di Indonesia itu paling hebat. Dia bisa menyalahkan pelatih sekelas Alex Ferguson yang melatih MU itu. Dia bisa bilang kenapa turunkan pemain itu, harusnya babak kedua dulu. Saya mulai bertanya apakah Indonesia pernah juara dunia. Nggak pernah Asia, nggak pernah ASEAN aja kita sulit mengalahkan Vietnam dan Thailand. Tapi komentarnya banyak sekali. Pak, Bu, di gereja jangan banyak komentar ya. Jangan Anda lihat begini, pemimpin pujiannya biasa. Penyanyi, pemusik, pengkhotbah. Ayo ganti kami, ayo ganti kami. Berani nggak? Ganti kami saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saya bilang jangan jadi komentator. Tapi jadi orang yang terlibat dalam pelayanan. Apa saja yang dilibatkan, paling tidak Anda doakan setiap hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang melayani teman-teman yang membawakan pujian, yang bermain musik, doakan mereka. Karena kita adalah tim bersama-sama. Apa yang terjadi ketika berteriak kepada Tuhan? Jadi yang pertama saudara yang terkasih, pelajarannya. Berjalan bersama dengan Tuhan yang pertama, ada perlindungan. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan yang keempat, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan lebih dahulu. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata Tuhan Israel. Tuhan bukan saja berjalan bersama kita, tapi dia mendahului kita. Apa yang akan kita jalani Tuhan sudah tahu dalam kemahatauan. Karena mau pindah ke Australia waktu itu diminta pelayanan di kota Sydney. Kita ada English Day di rumah. Istri saya kan orang Sunda. Kalau saya bilang thank you mom, dia bilang you are welcome daddy. Sunda tea. Saudara-saudara yang terkasih, anak saya kami sekolahkan di sebuah sekolah internasional. Mahal sekali, jangan pikir saya banyak uang. Karena saya kenal yang punya sekolah. Akhirnya saya diminta tulis seberapa bapak bisa tuh bayar. Akhirnya anak saya sekolah. Tapi ini yang terjadi, rata-rata mereka pakai mobil mewah. Saya dengan istri antar pakai motor bebek yang 2 tahun baru lunas lah saudara yang terkasih. Jadi dalam kredit. Kadang-kadang kalau saya antar saya berhenti di balik pohon. Baru anak saya jalan. Waktu mau makan saudara yang terkasih. Anak-anak orang kaya punya tempat makanan yang besar sekali. Sayur sendiri, lauk sendiri, nasi sendiri, buah sendiri, sambal sendiri. Ada kotak-kotak kecilnya di dalam. Istri saya dan saya cuma kasih kotak kecil saja. Kalau bukan nasi goreng, telur goreng, mie goreng saudara. Teman-temannya bilang, Iren kapan kamu mau pintar? Waktu masa liburan, nah itu yang paling menggelisahkan hati saya. Anak saya bilang, Pak, teman-teman mau liburan di mana? Singapura Pak, di mana lagi? Hong Kong Pak, emang di mana lagi? London Pak, London jauh-jauh Pak. Oh gitu ya. Nah kalau mau jauh, ke daerah Papa di Maluku juga jauh. Itu kalau kamu naik pesawat dari sini lalu ganti pesawat, kalau lagi hujan apa, itu pesawat yang kecil itu dia bisa nunggu sampai 4-5 jam. Lalu kamu ke pulau lalu nyebrang lagi, kalau ada angin kamu bisa tidur 2-3 hari baru kamu jalan. Mana lebih jauh, London atau kampung Papa? Saudara, kalau mau jauh-jauhan ayo saudara. Dalam rangka apa? Menghibur diri saya. Tapi anak saya yang dibilang kapan pintar itu dia lulus dengan IP 393. Sekarang dia kerja di sebuah kedutaan besar Eropa di Kuningan, bagian perdagangan. Allah gak pernah tinggalin kita. Tanya istri saya, ada banyak kemiskinan yang kalau saya cerita gak jadi kebanggaan juga sih. Tapi saudara-saudara, sekarang kalau kami sampai di sini, kami lihat ke belakang. Yes, Tuhan yang memilih saya menjadi hambanya. Dia bertanggung jawab untuk menjaga, memproteksi. Puji Tuhan, Anda punya mobil mewah, rumah besar. Puji Tuhan, semua itu dari Tuhan. Tapi pakai semua itu menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Karena satu-satunya tujuan bagi anak-anaknya adalah memuliakan Dia. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Yesus baik bagi kami. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, amin. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Mari berdiri bersama-sama dan katakan, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, amin. Buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bangga dengan Engkau, karena Engkau Yesus Tuhan yang tak pernah berubah dalam segala sesuatu. Karena Engkau izinkan kami ada di sini, kami ada di dunia ini, itu berarti bahwa melekat di dalamnya tanggung jawab Tuhan melindungi kami. Tolong kami supaya kami tahu apapun persoalannya pasti ada proteksi daripada Tuhan. Dan tolong kami tahu juga walaupun Tuhan melindungi kami selalu ada persoalan yang datang. Tapi ketika kami berteriak sama Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Bahkan Tuhan sudah berjalan terlebih dahulu di depan kami. Itu yang membuat kami tetap optimis dengan hidup. Siapapun yang jadi pemimpin kami di tahun ini, kami percaya Bapa di dalam sorga itu adalah atas kehendak Tuhan. Dan kami berdoa supaya negeri kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab di negeri ini ada banyak orang yang berteriak Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memberikan kami anugerah demi anugerah. Di dalam nama Dia Yesus yang ajaib itu, kami berdoa, mengucap syukur dan bangga dan akan terus melayani Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, semua katakan amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita renungkan Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya, supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa.
dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau turun dari surga, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Kau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas Indonesia. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu, mari kita minta ampun. Agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa, singkirkan kesombongan, iri hati, dendam dan kepahitan dari hatimu. Mari kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah perjamuan kudus jangan makan perjamuan kudus. Apakah semua sudah mendapat perjamuan kudus? Kalau ada yang belum, angkat tanganmu supaya petugas memberikannya kepada kalian. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengangkat cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Kekuatan untuk hidup kudus dalam segala aspek kehidupan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pemulihan hubungan keluarga. Pemulihan ekonomi. Terima mujizat penyembuhan. Terima perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus, untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan. Dan kami dilayakkan untuk memanggilmu Bapa.
Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, jadikan mereka imam, raja, dan nabi dalam keluarga yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga. Dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tiang doa dan menjadi penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu. Menjadi wanita bijak yang membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah dan single parent, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon Engkau urapi mereka dengan urapan Daniel, hikmat, kepandaian, dan kreativitas 10 kali lebih daripada yang lain, sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Tuhan, Kau berikan pasangan yang sepadan bagi mereka. Bapa, kami berdoa untuk bagi para single parent di tempat ini Tuhan. Kami mohon Kau memberkati mereka, Engkau menghibur mereka dan memberi kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa dan pengharapan yang baru. Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Beri kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba-Mu percaya seluruh keluarga besar jemaat GBRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, mari kita angkat untuk menerima berkat. Siapkan hati kita. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya.
Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto, dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati.